Halo guys, kembali lagi di channel Teknologi. Di video kali ini kita akan melakukan perbandingan antara IndiHome dengan provider internet swasta yang cukup terkenal ya di Sumatera. Dan pengalaman saya menggunakan ISP swasta ini sangat puas ya, cukup oke lah. Jarang gangguan dan jarang sekali ada komplain dan putus gitu. Nah, kita akan coba langsung aja. Di sini saya udah terhubung ya ke Solnet. Jadi ISP swasta yang saya pakai ini namanya Solnet ya. Kita akan lihat nanti rasionya berapa antara download dan uploadnya itu berapa. Nanti kita akan bandingkan dengan rasio IndiHome saat ini. Nah, di sini Solnetnya saya pakai yang 10 Mbps. Oke, saya dapat sekitar downloadnya sekitar 9,85. Nah, di sini uploadnya dapat sekitar 1,92 lah ya, dapat 2 Mbps. Jadi kalau kita bisa rasiokan, rasio dari Solnet ini 1:5 gitu. Jadi dia perbandingannya downloadnya dapat 9,8 atau 10 Mbps, uploadnya itu dapat 2 Mbps, jadi 1:5 rasionya. Nah, kita akan membandingkan dengan IndiHome. Saya akan hubung ke IndiHome ya. Oke, ini adalah IndiHome. Nah, di sini saya terhubung ke Telkom ya. Saya akan klik Go. Nah, IndiHome yang saya pakai ini 50 Mbps dan sekarang lagi dipakai beberapa orang ya. Berarti ada beberapa perangkat. Maka downloadnya itu nggak dapat sekitar 50 tapi 45. Tapi kita bisa rasiokan lah 50 Mbps misalnya. Dan uploadnya itu dapat 16,90 ya. Jadi misalnya kalau kita dapat 50, kita rasionya bagi 3 berarti dapat 16,6. Berarti rasio dari IndiHome 50 Mbps itu adalah 1:3. Dan di Solnet itu 1:5 rasionya. Nah, untuk IndiHome yang saya pakai ini saya bayarnya 300 ribuan. Nanti teman-teman kalau mau yang dapat murah ya, dapat murah, teman-teman bisa, saya taruh nanti linknya di deskripsi. Teman-teman klik aja nanti yang di webnya, itu yang 50 Mbps, nanti klik yang 1P. Nah, di sini harganya murah 320 ribuan per bulan gitu. Jadi yang nggak dapat promo kemarin 12 bisa pakai yang pakai promo IndiHome New perangkat mandiri yang ini. Atau kalau mau yang lebih murah lagi pakai yang IndiHome G2. Tapi mungkin yang 50 Mbps nggak ada ya, tapi di 40 coba lihat. Nah, yang di 40 Mbps ada nih IndiHome G2. Ini lebih murah lagi karena dia diskon biaya pasangnya itu sekitar 70%. Nah, di sini ini adalah uji coba IndiHome yang kedua ya. Downloadnya dapat sekitar 50 lah, uploadnya dapat sekitar 17 Mbps, berarti rasionya sekarang itu 1:3. Ini udah bagus ya, karena beberapa tahun yang lalu itu rasionya 1:4. Ada yang lebih parah lagi, ada memang salah satu provider besar juga, tapi saya nggak mau bahas di sini karena saya nggak pakai itu lagi ya, nggak pakai provider itu lagi. Jadi kita di sini hanya kita bahas yang saya pakai aja. Di sini saya pakai IndiHome, satu lagi Solnet. Dan untuk IndiHome yang 50 Mbps itu saya dapat harga 300 ribu. Kalau Solnet saya upgrade ke 50 mereka nggak ada ya. Mereka maksimal yang 40 untuk pengguna yang rumah ya. Pengguna rumah dia itu hanya ada maksimal 40 Mbps dan harganya udah 700 ribuan. Jadi kalau 700 ribu kena pajak lagi mungkin hampir sekitar 800 ribu. Dibandingkan dengan IndiHome saya bayarnya cuma 300 ribu. Jadi saya udah jaraknya udah jauh kan. Harga Solnetnya bisa 2 kali lipat daripada IndiHome. Nah, tapi kalau teman-teman itu kebutuhannya misalnya kecil, untuk misalnya di rumah hanya pakai 2 orang, nah itu bisa pakai yang ISP swasta yang punya speed seperti Solnet ini.
dia punya paket yang 10 Mbps kan, jadi kita bisa lebih irit bayarnya, karena saya yang 10 Mbps ini saya bayar 200 ribuan. Nah, jadi teman-teman lebih bisa irit karena IndiHome sekarang yang paling murah. Kalau kita lihat IndiHome yang paling murah ya di 30 Mbps itu paling murah itu 280.000. Kalau sama pajak kan dia udah jadi 310.000 lah, atau 300.000 kan, 310 ribuan lah. Nah, dengan Solnet ini atau yang provider-provider swasta, nanti teman-teman bisa cari provider swasta di lokasi teman-teman. Itu biasanya ada yang jual paketnya yang paket rendah seperti ini yang 10 Mbps saja. Nah, itu bisa teman-teman pakai berlangganan agar lebih menghemat biaya. Namun kalau teman-teman itu penggunanya banyak, teman-teman bisa pakai yang IndiHome seperti ini yang 50 Mbps ya. Karena kalau yang provider swasta ini teman-teman upgrade itu biasanya lebih mahal daripada IndiHome. Jadi ini untuk pemilihan paket internet teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dulu. Jangan kita cari yang besar-besar speednya tapi kita nggak butuh gitu. Misalnya yang pakai internet cuma 2 orang, maka yang 10 Mbps pun cukup. Tapi kalau yang makainya lebih dari 2 orang, saya sarankan pakai yang di atas 30 Mbps. Dan mungkin teman-teman mau coba pakai IndiHome, ambil promo yang ada G2 seperti ini, pakai G2 karena G2 ini lagi promo. Pakai G2 ini kan, IndiHome promo pakai G2 dan promonya akan habis di tahun ini ya. Jadi kalau teman-teman nonton video ini di tahun depan ya, saya nggak tahu promonya atau masih ada atau enggak. Oke, demikian perbandingannya. Nanti teman-teman bisa simpulkan apakah teman-teman mau pakai IndiHome atau mau pakai provider swasta, apakah itu Solnet, Mayatama, ataupun provider-provider lainnya. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.